Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga tetap semangat dan Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Dr. Triwahyu Agustina MPD selaku dosen pengampu anatomi tumbuhan. Yang saya hormati Teh Ai Anita selaku asprak dari kelas 4C, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya rindukan. Sebelum memulai diskusi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita senantiasa bisa berkumpul kembali di kampus tercinta. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Syaful Ramdan, Nawang Seruni Katrin Hanifah, Nurul Fitriana, dan Nyimas Dilpiana akan mempresentasikan terkait bundel epidermis derivat. Nah teman-teman, yang selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum di sini itu ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi perbedaan berbagai jenis stoma daun dan tumbuhan serta sel-sel yang membangunnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi perbedaan bentuk trikoma pada tumbuhan. baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Epidermis merupakan lapisan sel terluar pada daun, daun bunga, buah, biji, serta pada batang dan akar sebelum pertumbuhan atau tumbuhan mengalami penebalan secara sekunder. Meskipun dari segi otogenis seragam, namun dari segi morfologi maupun fungsi, sel epidermis tidak seragam. Selain epidermis biasa, terdapat sel epidermis yang lebih berkembang menjadi rambut, sel penutup pada stomata, serta sel-sel yang lainnya. Adanya kutin, bahan lemak di dalam dinding luar membatasi transpirasi. Karena susunan sel merapat pada berkutikula yang kaku dan kuat, maka epidermis berperan sebagai penyokong mekanik. Pada akar, adanya kutikula tipis serta rambut akar yang menunjukkan bahwa epidermis akar mudah terspesialisasi untuk penyerapan. Epidermis biasanya terdiri dari satu lapisan sel pada beberapa tumbuhan. Sel protoderm pada daun membelah dengan bidang pembelahan sejajar dengan pembukaan atau periklinal, dan turunannya dapat membelah lagi sehingga terjadi epidermis berlapis banyak. Contoh epidermis berlapis banyak adalah filamen pada akar anggrek. Salah satu fungsi epidermis berlapis yang banyak diperkirakan adalah penyimpanan air. Tebal dinding sel epidermis berbeda-beda. Ada yang berdinding tipis, ada yang berdinding periklinal luar atau dinding periklinal luar dan dalam lebih tebal daripada dinding antiklinalnya. Pada sisi luar, dinding selulosa sebelah luar biasanya terdapat lapisan yang mengandung pektin yang memungkinkan terlepasnya kutikula dari daun dengan dibantu oleh pektinase atau dengan cara lainnya. Lanjut ke pembahasan anatomi perampang melintang daun jagung. Nah, pada pembesaran 10x10 yaitu terlihat adanya sel epidermis pada permukaan daunnya, dan ditemukan pula stomata yang terdiri dari sel penjaga dan sel tetangga. Ada pula trikoma. Nah, kali ini akan membahas tentang trikoma pada anatomi penampang melintang daun jagung. Trikoma berarti rambut-rambut yang tumbuh atau berasal dari bahasa Yunani. Asalnya adalah dari sel-sel epidermis yang bentuk susunan serta fungsinya tuh memang bervariasi. Dengan ciri-cirinya tuh tidak memiliki sel kelenjar, bentuknya juga dapat berupa rambut tunggal atau sehelai rambut,
dan bersel satu atau multiseluler. Bisa dilihat ya sama teman-teman, kalau di tipe trikoma durio sp ini adalah non-glandular, di mana trikomanya itu tidak menghasilkan sekret atau kelenjar endokrin yang dapat menyebabkan gatal atau dan lain sebagainya jika menyentuh kulit atau dimakan oleh serangga herbivora atau hewan herbivora. Dan bisa dilihat juga bentuknya itu sedikit melingkar dengan titik hitam di tengahnya, yang ini disebut dengan tipe peltat. Dan untuk trikoma dari durio sp ini bentuknya itu memipih dan bersel banyak. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah epidermis merupakan suatu lapisan sel terluar pada daun, buah, bunga, biji, serta pada akar dan batang. Kemudian, sebelum tumbuhan mengalami penebalan sekunder yang tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Yang selanjutnya yaitu stoma. Stoma merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua epidermis yang khusus, yaitu sel penutup. Terus yang selanjutnya yaitu trikoma. Trikoma adalah tonjolan epidermis yang terdiri dari satu atau lebih sel yang terdapat pada tumbuhan selain akar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.